Coba kursornya di ya gerak. Ya, lanjut Putut, coba di ini aja ke bawah lagi. Ya. Lanjut. Nah, udah ada yang hadir peserta lain? Mbak Desi, Mbak Herlin. Mbak Nono nanti mau Isa dulu atau gimana Mbak? Kalau mau langsung mau tak woro-woro lagi di Kalau udah pada hadir bagaimana? Ditinggal dulu sebentar ya. Gimana Putut? Baru 5 Gak apa-apa orang. Ya? Di Isa dulu aja Mbak, nggak apa-apa Mbak. Isa dulu nunggu, ya. Sambil nunggu yang lain. Iya, ya. Masih 8 menit lagi. Mbak Nunung berarti sulam aja atau ada jahit juga Mbak? Ini aja sulam sampai coba Putut bisa di ini sampai halaman terakhir. Terakhir ada ini aja, ada buku. Oh, oke. Wow. Jadi ini tentang pengalaman dan produk yang dibuat. Pengalaman mengajar dan produk yang dibuat, kemudian ada lagi pameran-pameran awal tahun 2012 sampai kemarin 2021. Oke. Jadi intinya dengan kita menambah wawasan, menambah ilmu, kemudian kita juga bisa sharing, kemudian ilmu yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat bagi banyak orang. Intinya begitu. Jadi walaupun masa pandemi, kita masih bisa terus berkarya, berproduksi, karena dengan online juga kita bisa sambil online itu mengajar, kemudian untuk nanti dan kemajuan teknologi itu sangat membantu sekali. Sampai pameran pun kita online bisa berpameran dengan pameran online. Nah, seperti ini juga ada masker-masker sulam ini karena masa pandemi, jadi saya ikut berproduksi. Ini pameran online. Ini juga terakhir kemarin. Nah, ini yang terakhir. Saya tahun 2019 bersama dengan teman-teman penulis menceritakan bagaimana saya sebagai instruktur sulam. Cukup jelas ya gambar-gambarnya? Jelas banget Mbak. Nah. Jadi selain di Jakarta, saya juga sempat ikut di Tangerang ataupun di Tangerang Selatan. Jadi itu undangan dari Dinas Perindustrian sama Dinas Pariwisata untuk sharing tentang craft di sini. Selamat untuk
komunitasnya. Semoga nanti berjalan dengan baik dan lancar untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima Amin. kasih. Terima kasih Mbak Desi. Hadir menyimak. Terima kasih kembali Mbak Ya. Antin, Mbak Nunung. Nah, sama-sama Mbak Desi. Mungkin nanti kita bisa saling sharing ya Mbak. Bagaimana di UNS, kita di sini di Trisakti. Itu aja. Ya, insya Allah Mbak. Baik. Dimulai aja. Takut kemalaman ya teman-teman ya. Ya, Bisa. sambil jalan nanti saya Baru 11. Baru 11 ya. Gimana Mbak, mau dimulai? Atau Nunung. Ya, baik. Ya, dimulai? dibuka aja dulu Mbak Antin. Oh, oke. Silakan. Iya. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi wabarakatuh. malam ini kita mengadakan cerita Kravaters yang kedua. Kita akan jadikan ini sebagai ini ya, akan diadakan terus setiap bulannya sekali. Dan kali ini adalah Mbak Nunung dari alumni arsitektur 85. Mbak Nunung ini dikenal dengan craftnya yang berupa sulaman dan juga ada beberapa sulam pita, ya berbagai macam sulam ya Mbak ya. Iya. Nah, malam ini akan menceritakan bagaimana perjalanan karya-karyanya. Ya, sepertinya langsung aja ke Mbak Nunung, dipersilahkan waktu depan. Ya. Baik, terima kasih Antin. Terima kasih pada mas-mas, mbak-mbak yang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai sekarang sambil menunggu teman-teman yang lain ya, supaya tidak terlalu malam. Jadi
pada kesempatan ini adalah saya mendapat kesempatan yang kedua, maksudnya dari teman-teman craft, saya adalah yang kedua untuk memberikan sharing bagaimana saya menjalankan kegiatan craft saya. Ya, pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Nur Sobah, arsitektur angkatan 85, dan biasa dipanggil dengan Nunung. Dan nama pena saya atau nama di luaran saya memakai nama Nunung Maliki supaya lebih familiar dan lebih mudah. Dan saya memakai brand Nadis Craft. Ini yang saya bangun sejak tahun 2010. Kegiatan Nadis Craft ini lebih banyak bergerak pada kegiatan sulam menyulam, dan sulaman yang saya pakai di sini adalah sulam benang dan sulam pita. Next, slide selanjutnya. Kira-kira seperti ini produk-produk yang pernah saya buat. Macam-macam aksesoris ya, ada gelang, kalung, sulam, kemudian bros bersulam, kemudian ini sendal, ini clutch bag, ada lagi masih bagi, cuma karena keterbatasan saya ambil sampelnya satu-satu seperti ini. Nah, ini pada tahun 2012, ini adalah awal pertama saya di Jakarta untuk membuat karya sulam. Pada waktu itu ada lomba sulaman dalam bentuk apa saja yang dilombakan oleh seorang pengarang buku sulam, Ibu Aji Busra. Saya memanfaatkan kesempatan ini sekaligus untuk mencari wawasan di Jakarta seperti apa sih, seperti itu. Nah, di sini saya buat sulaman di cermin ya. Jadi cermin ini frame-nya saya buat dengan aplikasi sulaman, mix sulam benang, sulam pita, dan bordir. Ya, alhamdulillah mendapatkan juara. Nah, cermin ini selain sebagai kita gunakan untuk bercermin, ini bisa dimanfaatkan juga untuk hiasan dinding, untuk penunjang interior. Jadi untuk teman-teman yang bergerak di bidang arsitektur, kemudian di bidang interior, bisa menambah hiasan dinding, mengisi ruangan-ruangan kosong dengan produk-produk dari sulaman. Next, Putut. Nah, ini juga di tahun yang sama, saya mendapatkan kesempatan untuk mengajar, memberikan workshop pada pameran internasional embroidery. Waktu itu diadakan di JCC, yang menyelenggarakan adalah Dekranas Pusat dengan Yayasan Sulam Indonesia. Nah, di sini saya memberikan workshop kepada para pengunjung, menyediakan alat dan bahannya, kemudian mengajarkan. Cukup banyak pengunjungnya. Nah, di sini saya waktu itu mengajarkan
hanya sulam pita, karena di tempat-tempat lain di sekitar juga sudah ada pembagian tugas dengan beberapa teman. Jadi ada yang kebagian di sulam benang, kemudian sulam khas daerah masing-masing. Nah, jadi momen pada waktu itu karena berskala internasional, jadi pengunjung begitu antusias seperti apa sulam itu, sehingga mereka banyak yang betul-betul ingin tahu seperti apa sulam, seberapa sulitnya sulam, kemudian seperti apa bahan-bahannya. Nah, di sini dijelaskan semua. Pada waktu itu pameran ini dibuka oleh Ibu Ani Yudhoyono, didampingi dengan Ibu istri Wakil Presiden, Ibu Budiono, dan Ketua Yayasan Sulam Indonesia, Ibu Cerwacik. Ya, ini suatu pengalaman yang berharga bagi saya. Lanjut. Nah, ini sulaman yang diterapkan pada lukisan. Jadi ini adalah lukisan tangan seorang teman saya yang memang senang melukis ya. Pada waktu itu saya punya ide bagaimana supaya sulam ini bisa tampil lukisan. Saya berikan sketch seperti apa yang saya mau, yaitu ada latar arsitektur Bali, kemudian suasana Bali. Nah, yang utama di sini yang difokuskan adalah penari Balinya. Nah, di penari Bali ini saya olah jadi seperti hiasan di kepalanya ini. Hiasan kepalanya itu saya pakai benang emas untuk menyulam hiasannya. Kemudian ini untuk bunga-bunganya juga saya pakai teknik yang timbul ya, sehingga memberikan kesan 3 dimensi. Jadi memang kelihatan menonjol, karena kalau hanya lukisan aja itu kan flat ya, 2 dimensi. Jadi bagaimana caranya supaya kelihatan timbul, saya pakai dengan teknik-teknik yang bisa memberikan kesan seperti ini. Kemudian ini juga saya olah bokor yang berisi bunga-bunga untuk ditabur pada saat menari. Kemudian ini juga bunga-bunga penunjang, yaitu bunga kamboja. Saya buat sedemikian rupa, warnanya yang mirip warna bunga kamboja. Nah, ini juga bajunya saya sulam sedikit-sedikit supaya tidak menghilangkan garis-garis lukisnya. Nah, ini bunga mawar ini juga saya buat menonjol. Sebetulnya ini tidak ada ya di penari aslinya. Kalau seorang penari Bali menari, ini tuh nggak ada. Jadi ini hanya improvisasi aja, improvisasi sulam. Jadi kaitannya dengan arsitektur hampir sama seperti kalau kita mewarnai. Jadi misalnya untuk background yang kelihatan jauh itu cukup kita warnai samar-samar. Nah, dalam menyulam ini juga samar-samar ini saya hanya menggunakan benang 1 lembar supaya tidak terlalu menonjol. Nah, makin ke depan baru dibuat bentuk yang menonjol. Ya, next. Nah, ini di tahun 2016 saya dengan beberapa teman dapat undangan
untuk memberikan workshop sulam benang untuk para istri duta besar di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Waktu itu yang menjabat adalah Pak Basuki Cahayapurnama. Nah, di sini saya dan beberapa teman disambut dan diberikan kesempatan untuk mengajarkan sulam oleh Ibu Veronica Tan. Ini saya dengan Ibu Veronica. Nah, di sini pada waktu itu saya memberikan sulam benang ya, pengajaran sulam benang di atas kain yang nantinya akan membentuk tas hari-hari gitu. Jadi tasnya itu kainnya polos untuk disulam dan dikombinasi dengan bahan batik ya cukup bagus. Samping itu juga sebagai sarana untuk promosi untuk ke luar negeri karena pada waktu itu kita memang ingin mempromosikan bagaimana warisan budaya kita, sulam batik bisa dikenal sampai ke mancanegara. Nah, ini saya bersama dengan istri duta besar Finlandia dan Belanda. Cukup antusias mereka diberi pengajaran tentang sulam. Dan hasilnya pun bagus. Nah, selain mengajar, saya pun aktif mengikuti pameran-pameran. Nah, seperti ini pameran kerajinan terbesar, yaitu Inacraft. Ini selalu ditunggu-tunggu oleh penggemar kerajinan sampai ke daerah, kemudian sampai mancanegara, mereka menanti-nanti kegiatan pameran ini. Nah, ini sempat saya ikuti mulai 2016 sampai 2019. Nah, tahun 2020 dan 2021 karena masa pandemi, jadi untuk sementara pameran Inacraft ini ditiadakan. Jadi ya, pada pameran ini biasanya yang lebih dicari itu souvenir-souvenir ya. Nah, di sini saya banyak menampilkan kreasi sulam pada aksesoris. Ya, alhamdulillah banyak yang mengadopsi. Sampai kadang-kadang kita kewalahan, belum hari terakhir itu produknya sudah nipis. Sementara kalau kita buat lagi untuk dalam waktu singkat, kita nggak bisa secepat itu. Bagus. Jadi ya sedapatnya. Waktu itu saya teman-teman mendapatkan bihol ya, jadi pintu masuk langsung dapat pengunjung bisa lihat stand kita dan karya-karya sulam itu begitu eye-catching gitu, jadi langsung tertangkap mata, langsung mereka mengunjungi stand kerajinan sulam ini, sehingga pada tahun 2017 itu sempat mendapatkan anugerah stand terbaik, booth terbaik dari Femina. 2018 dan 2019 saya
diikut sertakan di pemerintah Kota Tangerang. Ya, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya pandemi sudah berlalu, pameran kerajinan ini bisa mulai lagi. Ya, lanjut. Nah, ini di tahun 2017 ada satu pameran yang begitu memberikan semangat karena temanya merah putih. Jadi ada satu kebanggaan dengan merah putih untuk Indonesia. Nah, di sini saya memberikan produk fashion ya. Waktu itu saya menampilkan ini sendal, membuat sendal, sulaman di sendal yang warnanya merah putih. Satu setel dengan tasnya juga merah putih. Nah, ini karya teman-teman yang lain. Jadi selain sulam ada juga rajut, kemudian shibori, patchwork, dan seni-seni lainnya. Yang penting warnanya merah dan putih. Dan satu yang spektakuler ini ada hiasan dinding, wall hanging, terbuat dari quilt. Jadi ada blok-blok ya. Kalau quilt itu dibuat gabungan dari kain-kain perca. Nah, ini warnanya merah dan putih. Dibuat ada 72 blok. 72 blok karena pada waktu itu untuk memperingati 72 tahun Indonesia merdeka. Jadi ini begitu besar, begitu membuat suasana menjadi monumental. Mungkin ada teman-teman yang pernah hadir di acara ini bisa menikmati bagaimana megahnya merah putih. Lanjut. Ya, ini seperti yang saya tadi ceritakan ya, dalam bentuk sendal, dan ini saya buat satu setel. Nah, pada kesempatan ini saya sempat bertemu dengan Mbak Christine Cinta Wastra Indonesia. Beliau banyak memberikan masukan dan wawasan dari segi seni ya, terutama dari segi seni. Nah, ini juga saya membuat bros-bros sulam dan kalung sulam yang nuansanya merah putih. Jadi kalau kita pakai bros dengan merah putih di dada itu ada suatu kebanggaan tersendiri. Bangga dengan negara kita Indonesia. Ini saya kecil-kecil ya. Nanti kita bisa lihat aslinya pada bazar berikutnya. Lanjut. Ya, ini masih di tahun 2017 saya juga mendapat kesempatan untuk ikut bersama untuk memberikan workshop sulam pada pameran Quilt and Needlecraft di Smesco. Kemudian ini juga memberikan workshop sulam pada ibu-ibu di suatu kompleks, yaitu di daerah Bintaro. Ya, mereka begitu antusias untuk membuat sulaman-sulaman pada aksesoris. Lanjut. Nah, ini juga masih di tahun yang sama. Ini saya mengikuti pameran lukis dalam rangka Hari Kartini yang diadakan oleh Mitra Seni Indonesia
Nah, pada pameran ini diadakan di Hotel Syahid Jaya, dibuka oleh Ibu Happy Jarep. Nah, ini Ibu Happy ketika mengunjungi, melihat dan memberikan apresiasi pada karya-karya saya. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada ibu-ibu dan teman-teman yang saling memberikan support untuk selalu berkarya. Next. Nah, ini pada tahun untuk mengisi bazar craft terutama ya, pada acara gathering istri ex kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Pada waktu itu dihadiri oleh Ibu Ani Yudhoyono almarhumah. Nah, Bu Ani ini memang seorang pencinta seni. Beliau kemudian tarik pada kalung sulaman ini dan kemudian dimiliki Bu Ani. Ya, ada suatu perasaan bangga ya bisa langsung bertemu dengan Bu Ani, dan Bu Ani pun sempat memberikan masukan-masukan bagaimana supaya sulam ini bisa terkenal, bisa maju, bisa menjangkau ke banyak kalangan. Ini juga saya sempat bertemu dengan Ibu Oke Hatarajasa. Beliau mengadopsi sendal sulam hitam putih. Kemudian Ibu Erna Witular, Ibu Trisna Jarawacik. Yang kesempatan-kesempatan ini saya gunakan untuk selain untuk memberikan memperkenalkan produk-produk saya pun banyak berkomunikasi dan mohon saran, kemudian nasihat seperti apa untuk kemajuan sulam di masa depan, di masa datang, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk dikembangkan ke masyarakat luas. Next. Nah, ini juga pelatihan sulam pada tahun 2000. Ini sudah tahun 2019. Ini di Tangerang Selatan. Jadi UKM yang dibina pemerintah kota Tangerang Selatan dikumpulkan, kemudian diberi pelatihan. Nah, di sini banyak dari peserta yang masih belum tahu sama sekali apa itu sulam. Nah, ini menjadi tantangan buat kami instruktur sulam supaya sulam ini bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu di wilayah selatan supaya produktif, bisa menghasilkan karya-karya mereka di sekali. Nah, ini waktu itu prakteknya membuat sulam pada pouch. Ya, alhamdulillah dalam waktu 2 hari mereka dapat menyelesaikan dan hasilnya cukup bagus. Next. Ya, ini adalah karya saya dengan judul Santorini. Nah, ini mix dari lukisan yang dicetak di kain. Jadi ini adalah mempermudah dan mempercepat pengerjaan. Jadi
lukisannya itu tidak harus dilukis dahulu, tapi langsung di-print di kain. Nah, setelah itu baru disulam supaya lebih kelihatan menonjol, kelihatan 3 dimensi. Nah, di sini teknik-teknik digunakan itu banyak dan unik cara pembuatannya. Misalnya pembuatan daun-daun cemara ini. Jadi tidak seperti biasa kita menyulam, tapi melalui beberapa tahap sehingga bisa kelihatan serabut-serabut seperti daun cemara ini. Jadi apa namanya? Memang dibutuhkan kesabaran ya dalam menyulam. Dan kerjanya tidak bisa terburu-buru. Nah, ini juga membuat bunga-bunga kecil seperti ini dibuat dari pita-pita yang kecil, dibuat satu-satu, kemudian dirangkai, di-mix, di-matchingkan warna-warnanya, baru disusun, dijahit pada kain. Jadi tekniknya ada yang dibuat dulu di luar, baru digabungkan, atau ada yang langsung ditusukkan ke kain. Jadi ini saya memadukan bagaimana gambar arsitektur, kemudian dihiasi dengan suasana pemandangan, suasana taman, bunga-bunga, sehingga ini nantinya bisa menjadi suatu hiasan dinding. Nah, waktu pengerjaan ini itu kurang lebih 2 bulan, karena saya tidak full 1 hari itu menyelesaikan sulaman-sulaman ini, tapi tergantung mood, tergantung waktu gitu. Tapi dalam 1 hari itu saya memplot waktu supaya bisa minimal kurang lebih 30 menit saya pegang karya ini untuk menyulam. Ya, alhamdulillah setelah di frame karya ini sudah laku terjual. Next. Nah, ini di tahun 2020 ini adalah pameran terakhir offline sebelum masa pandemi. Jadi ini bulan Maret, yaitu pameran pada hari jadi Dekranas yang dihadiri oleh Ibu Wuri Ma'ruf Amin, istri Wapres Ma'ruf Amin. Nah, pada waktu itu kami diundang bersama Yayasan Sulam Indonesia untuk mengisi craft sulam. Jadi setelah pameran ini masuk pandemi, ya pameran-pameran ditiadakan. Pameran offline khususnya ya. Next. Nah, dalam masa pandemi, di antaranya karya-karya seperti ini, bros bersulam dengan berbagai motif, ini banyak menjadi pesanan dari konsumen yang mana mereka butuh souvenir-souvenir untuk ada yang untuk acara wedding, kemudian acara apa namanya untuk memberikan hadiah. Jadi kesempatan seperti ini tidak menyurutkan untuk berkarya. Next. Ya, ini salah satu contohnya
bros-bros sulam ini dipakai untuk souvenir pernikahan. Pada waktu itu customer ingin dimatchingkan souvenir pasminanya dengan bros-bros sulamnya seperti ini. Saya buat sedemikian rupa sehingga bisa matching antara bros dan pasminanya. Next. Nah, ini juga karya sulam di atas lukisan. Jadi cetak kain ya. Lukisan yang dicetak di kain. Ini juga punya keunikan dari sulamannya. Nah, seperti ini, atap perumbiannya ini tidak semudah itu kita menyulam garis-garis lurus untuk menutupi atap rumah ini. Nah, satu keunikannya yaitu bagaimana mendapatkan warna-warna agar bisa sesuai dengan warna di lukisan, itu ada tekniknya. Nah, seperti ini. Mungkin dari teman-teman juga banyak yang belum tahu ya. Ini dalam satu jarum itu dimasukkan 3 helai benang dengan 3 warna. Nah, pada saat menusukkan benang ke kain, itu juga harus hati-hati. Jangan sampai benangnya itu melintir atau kusut. Nah, itu ada tekniknya tersendiri. Bagaimana cara meluruskan supaya tidak kusut, kemudian bagaimana supaya rapi. Nah, itu perlu kehati-hatian dan ketelitian. Di sini memang ekstra ya, ekstra kerja menyulam. Sehingga bisa terbentuk gelap terang. Nah, ini makin ke arah yang menjauh, ini warna lebih gelap, ini bayangan dari pepohonan, kemudian ini gelap terang juga, semakin terang ini, semakin yang kena cahaya itu semakin terang. Nah, kemudian ini juga warna dari daun-daun, ini juga diatur sedemikian rupa supaya kelihatan jelas gelap terangnya dan kesan jauh dekatnya. Seperti kalau kita melukis ya, melukis atau menggambar arsitektur itu kan dengan rendering, dengan mewarnai. Nah, itu juga dalam menyulam juga seperti melukis, hanya melukis warnanya itu dengan tinta atau benang. Ini juga riak air, ini juga supaya kelihatan mengkilat, itu ada benang perak, benang warna perak. Jadi kelihatan seperti air kena cahaya, ada kilauan gitu. Nah, ini juga bunga-bunga diatur penempatan warnanya, komposisi warnanya, sehingga menimbulkan keharmonisan dalam suatu karya sulam di atas lukisan. Next. Nah, ini masih di tahun 2020. Ada kesempatan untuk pameran. Tapi dalam hal ini pamerannya online. Saya belum pernah sama sekali pada waktu itu mengikuti seperti apa sih pameran online yang berkurasi. Nah, waktu itu diadakan oleh Garasi 10 Bandung. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mencoba seperti apa. Kemudian saya menerjemahkan karya saya ini dari tema yang ada pada waktu itu, temanya Kembang Kertas Mewangi Nusantara.
Nah, ini saya terjemahkan dalam karya saya dengan judul Semerbak Mewangi. Jadi kembang kertas, kembang itu bunga ya, bunga-bunga itu saya buat dari cangkang kerang yang warna-warni. Kemudian kertas, kertas ini sifatnya kan rapuh ya. Nah, ini cangkang kerang juga rapuh. Jadi saya buat dengan hati-hati, kemudian mewangi, bunga itu mewangi ya, Nusantara itu Indonesia. Jadi secara umum diterjemahkan di karya saya ini, Semerbak Mewangi, bunga-bunga yang semerbak mewangi ini dengan aneka macam bunga, ada bunga teratai, bunga anggrek, bunga melati. Bunga melati ini harum, baunya wangi. Nah, dengan wanginya ini bisa harumnya itu bisa menyebar sampai ke seluruh Indonesia. Seperti itu kira-kira. Alhamdulillah ini lolos kurasi dan bisa ditampilkan pada pameran online ini. Lanjut. Nah, ini juga tahun 2021 masih pandemi. Waktu itu lagi ininya ya, maksudnya genting-gentingnya pandemi. Nah, di sini juga saya memanfaatkan karena pada waktu itu masker seperti alat utama untuk keamanan diri ya. Nah, saya juga terapkan sulaman-sulaman saya pada masker-masker ini dan ternyata animonya cukup bagus dari customer. Banyak yang membeli masker-masker sulam ini, mereka bisa sebagai untuk souvenir atau untuk hampers. Jadi pada waktu itu momen hari besar itu kita karena tidak bisa saling bersilaturahmi langsung, tidak bisa bertemu langsung. Jadi yang ada adalah saling bertukar bingkisan, bertukar buah tangan. Nah, salah satunya dengan masker ini. Ada yang dengan aneka masker ataupun masker dikombinasi dengan beberapa produk lain. 100 berapa ya? Ya, next. Nah, ini karya saya yang baru-baru bulan kemarin mengikuti pameran online Perempuan Seni dan Pandemi. Ini juga melalui kurasi dan alhamdulillah lolos kurasi, bisa tampil pada pameran online ini. Judul karya saya ini adalah Enjoy During Pandemic. Jadi ceritanya kita harus bisa menikmati bagaimana kita bisa berkarya selama masa pandemik ini. Jadi di sini ada perempuan-perempuan bagaimana mereka berkarya di dalam ruangan dengan menyulam, kemudian kalau kita di luar ruangan tetap prokes, pakai masker, bisa berseni dengan berkebun, dengan menata taman. Nah, dengan happy kita bisa meningkatkan imun sehingga virus corona bisa lari menjauh. Nah, ini gambar virus-virus coronanya. Kira-kira seperti itu. Saya lanjut. Lanjut, Putut. Ya, ini tahun 2019 ini. Saya sempat menuangkan
Itu ada suara bocor. Tahun 2019 ini saya sempat menuangkan pengalaman menyulam saya dalam sebuah buku yang bertema I Love Teaching. Ya, di sini saya bersama mentor saya, Deka Amalia, dibimbing dan diarahkan sehingga bisa bergabung bersama dengan penulis-penulis lain dalam satu buku antologi ini. Nah, ini merupakan suatu pengalaman tersendiri juga buat saya, bagaimana menuangkan pengalaman mengajar selama saya mengajar sulam. Next. Pada kesempatan ini saya berikan sedikit motivasi dan semangat buat teman-teman. Jadi walaupun dalam masa pandemi pada waktu itu kita harus tetap semangat berkarya, mengisi masa-masa di rumah dengan kegiatan positif. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan motivasi, menjadikan inspirasi dan semangat buat teman-teman semua untuk terus berkarya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, keren banget. Keren Mbak Nunung. Bagus banget. Terima kasih. Luar biasa pengalamannya, Oke. luar biasa. Mbak Nunung. Ya, terima kasih. Dan itu apa namanya, nggak nyangka ternyata teknik sulam itu macam-macam banget ya Mbak ya. Tahunnya Iya, tuh cuma macam-macam sekali. sampai ada digabung-gabung, bahkan yang tadi itu yang cemara itu juga jadi kayak beneran kayak cemara gitu ya Mbak. Nah terus juga ini yang di 2017 itu yang merah putih itu, wah berarti itu oke banget Mbak, karena masuk radarnya Mbak Lita Jonathan ya Mbak ya. Iya, betul. Practice Sisterhood kan. Iya. Itu buat teman-teman di sini, ini Mbak Lita Jonathan ini adalah crafter serba bisa yang pokoknya kalau udah masuk radarnya Mbak Lita berarti oke banget. Keren banget. Lalu kira-kira ada teman-teman yang mau bertanya langsung ke Mbak Nunung boleh, supaya lebih ramai boleh di open mic-nya. Ya, silakan. Permisi, saya mau bertanya. Ya. Silakan, Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ya. Mbak Nunung Ya, dan semua kakak-kakak dan mbak senior. Ini saya tertarik sekali, maksudnya melihat presentasinya dengan karya yang sangat keren-keren ini dari Mbak Nunung. Banyak sekali yang saya penasaran, ada 8 hal yang ingin saya tanyakan. Ya, silakan. Ya, pertama mungkin ini saya agak datang terlambat. Jadi yang pertama ingin saya tanyakan, bagaimana sih Mbak Nunung ini dalam awal memilih untuk sulam menjadi hal yang digeluti sampai sekarang itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, tips dan apa sih yang perlu ditekankan untuk bisa terus bertahan menggeluti sulam itu sendiri yang Mbak Nunung sangat sukai ini dan bisa terus berkembang. Jadi nggak cuma bertahan melakukan hal itu, tapi juga terus berkembang gitu. Nah, dari situ juga saya ngelihat kombinasi warna dari karyanya tuh bagus ya. Maksudnya bagaimana sih cara kita bisa mix and match warna di karya kita agar tidak terkesan tabrak lari atau matching dan menarik begitu. Lalu yang keempat adalah bagaimana untuk pemilihan materialnya, di mana
kita ingin memakai kualitas yang bagus, tapi mungkin di saat itu tertabrak dengan harga ataupun nanti barang jadinya itu agar bisa make sense kalau misalkan untuk dijual ke konsumen. Lalu yang selanjutnya saya ingin menanyakan bagaimana sih untuk terus bisa mendapatkan inspirasi untuk produk-produk yang selanjutnya, untuk produk yang baru. Lalu bagaimana juga yang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk bisa keep in trend gitu. Jadi tidak hanya di satu waktu aja, tapi selanjutnya kita bisa tetap menarik bagi konsumen. Jadi ini mungkin lebih ke arah udah memasarkan produk ya. Lalu tentang produk, maksudnya memasarkan produk juga, bagaimana untuk mencocokkan deal dengan konsumen, terutama tentang hal waktu dan harga. Lalu yang terakhir itu tentang, tadi kan juga mendengar tentang big order ya, maksudnya dengan jumlah yang banyak seperti souvenir gitu. Apa sih yang harus kita prioritaskan untuk bisa melengkapi dan menuntaskan dan selain menyelesaikan dan juga bisa sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan baik gitu kan, dan juga diterima konsumen, apa yang harus diprioritaskan dan bagaimana untuk memaintain waktunya itu dalam mengerjakannya untuk bisa menyelesaikan dealnya dengan baik. Terima kasih banyak atas kesempatan untuk bertanya. Maaf, tanyanya banyak. Mungkin dari beberapa poin tadi ada yang bisa saya gabungkan ya. Jadi awal mulanya kenapa saya akhirnya berkecimpung di sulam. Jadi sebetulnya sulam itu bukan sesuatu yang asing buat saya karena sejak kecil ibu saya suka menjahit. Nah, di situ saya melihat bagaimana dasar-dasar menjahit, antaranya sulam. Nah, di situ mencoba, ya mungkin karena saya masih di SD, SMP, pengetahuannya ya hanya sebatas seperti itu, menyulam. Gitu. Nah, kemudian itu vakum tuh sampai saya selesai kuliah. Setelah selesai kuliah, saya sempat bekerja di konsultan selama kurang lebih 2-4 tahun, sekitar 4 tahun lah ya fullnya. Nah, setelah itu saya punya baby, saya pindah ke Bandung. Nah, di Bandung saya seperti nggak ada, harus mulai baru lagi gitu. Sementara saya ada bayi. Nah, konsentrasi untuk tetap aktif bekerja saya nggak bisa. Saya harus memilih waktu itu. Nah, akhirnya saya fokuskan untuk membesarkan anak-anak dulu. Nah, setelah anak-anak besar bisa ditinggal, bisa berarti kan saya harus memulai lagi untuk bidang arsitekturnya, tapi tetap aja terhambat gitu. Nah, saya tidak mau berdiam juga ya. Nah, di situ ada kesempatan, saya punya passion, kenapa saya nggak lakukan itu gitu. Passion saya itu. Akhirnya saya secara menyulam. Waktu itu saya banyak menyulam di baju-baju ya. Di baju saya pakai kalau waktu mengantar anak sekolah, terus ternyata direspon sama teman-teman. Mbak Nunung itu bagus, beli di mana gitu, sulamannya bagus seperti orang tua saya zaman dulu gitu. Nah, dari situ akhirnya timbul semangat saya. Kenapa saya tidak coba untuk melangkah untuk lebih gitu kan? Akhirnya saya mencari guru lagi, belajar lagi, berguru dan mendapatkan teman-teman yang bisa menyulam juga.
akhirnya dari situ saya memberanikan diri. Nah, teman-teman kan terus minta, ayo dong diajarin gitu. Akhirnya saya sambil nganter anak sekolah sulam, saya gelar di aula sekolah, kemudian saya ajarin ibu-ibu itu. Nah, dari situ kemudian lama-lama terasah, sampai akhirnya saya bisa menjual produk ke teman-teman itu. Nah, setelah setelah saya tahu ternyata ini bisa memberikan nilai ekonomis, giat-giatnya saya di Bandung pindah. Kemudian di Jakarta lagi yang bisa sama-sama pameran, kemudian cari-cari di web tentang sulam, sempat ke pameran Indocraft atau Inakraft, saya lupa. Saya di setiap stand yang ada sulamnya, itu saya selalu berkomunikasi dan mengumpulkan kartu setelah saya dapat terus dapat kartu nama, saya cari-cari di web kan, cari di ternyata pada satu ada berita tentang komunitas sulam. Nah, di situ saya ikut, saya kontak, ternyata kok namanya sama dengan yang ada di kartu nama. Akhirnya saya kontak nama itu dan saya ingin ikut bergabung. Diterima dan saya diajak pada suatu pertemuan. Di situ saya bisa, nah mulailah dari situ saya mendapatkan guru yang benar-benar mengerti dan benar-benar punya pengalaman. Pengalamannya itu salah satunya Ibu Salfrida, baru meninggal 2 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya ya kehilangan sekali saya dengan guru itu. Nah, tapi dengan teman-teman di komunitas sulam itu akhirnya kita tetap saling berkomunikasi, saling sharing, tukar-menukar ilmu. Nah, ilmu yang sudah didapat juga itu kita pertahankan terus dan kita ajarkan pada yang berminat gitu. Jadi awal saya kenapa fokus di sulam sampai sekarang ya kira-kira seperti itu. Gitu. Nah, sementara dalam pengajaran dengan pakar-pakar sulam di Jakarta itu ternyata memang di Jakarta itu wawasannya luas sekali dan kesempatan untuk bisa berkembang itu besar sekali. Makanya kenapa di situ dengan pertemanan yang baik, dengan pertemanan yang bisa saling menunjang, sementara kita sendiri produktif dan selalu update dengan karya-karya, itu yang membuat kita dilirik sama memang membutuhkan gitu. Jadi ya otomatis kalau kita bisa memberikan yang terbaik, mereka menilainya ini adalah sesuatu yang baik, belum pernah ada ini. Sehingga ya mungkin itu saya sering diundang, diajak untuk baik untuk mengajar ataupun untuk berpameran. Jadi itu tadi kuncinya adalah kita konsisten. Nah, bagaimana supaya kita bisa konsisten? Salah satunya adalah
kita membuat jadwal supaya dalam satu hari itu kita megang pekerjaan sulam, berapapun, berapa lamanya. Misalnya hanya 10 menit, hari ini saya hanya bisa menyulam 10 menit, nggak apa-apa. Gitu. Karena waktu kita sibuk dengan kegiatan lain, misalnya ada urusan di luar, atau harus ketemu dengan klien, atau harus belanja barang, atau apa, gitu kan. Jadi dalam satu hari itu kita sempatkan, kita punya jadwal, kita jadwalkan satu hari itu seberapa kita mampu. Seperti saya menyelesaikan karya sulam yang di lukisan itu juga kalau duduk kemudian nyulam begitu dalam jangka waktu yang lama itu mungkin akan memberatkan ya. Tapi kalau kita atur dengan kemampuan kita sendiri, misalnya hanya 10 menit, 15 menit, itu membuat kita happy, membuat kita ringan, dan itu adalah sebagai bagian dari terapi kita juga. Terapi untuk membuat rasa senang. Kita akan merasa kalau kita nggak melakukan itu ada sesuatu yang kurang. Indah ya. Baik, Gimana Indah? Cukup jelas? Ya itu. Sekali. Mungkin dari belakangnya ada tuh ya. Kemudian untuk mematchingkan warna, kemudian untuk mencari inspirasi. Saya sering membaca, kemudian sekarang kan ada Pinterest ya, di HP kita bisa lihat di Pinterest. Nah di situ tidak hanya dari karya sulam aja, tapi karya-karya lain juga bisa kita ambil sebagai sebagai basic dari kita menyulam. Jadi misalnya warna, kita pelajari misalnya warna-warna Eropa itu, orang Eropa itu lebih suka ke warna-warna yang soft. Nah, juga untuk kalangan-kalangan yang menengah ke atas itu lebih suka ke warna-warna yang soft. Ya, itu saya pelajari dari tipe-tipe manusia dan negara maupun daerah-daerah seperti itu. Malaysia itu mereka lebih suka kepada warna-warna yang ngejreng. Ya enggak? Kalau India itu kan warna-warnanya ada yang merah, campur oranye, campur hijau. Nah, itu Eropa nggak ada tuh warna-warna begitu. Gitu. Jadi kita juga harus belajar bagaimana sebuah negara, sebuah daerah, karakter warnanya seperti apa gitu. Jadi, tapi supaya lebih aman, kita pakai warna-warna yang gradasinya itu nggak jauh. Jadi misalnya merah cabai, merah yang lebih muda, merah yang lebih muda lagi. Juga misalnya biru tua, biru sedang, biru yang muda. Komposisi yang lebih netral. Itu yang saya terapkan pada karya-karya saya. Kemudian ya dengan mematchingkan warna itu pasti akan lebih menarik ya. Jadi kita nggak asal main templok coklat dengan biru dengan hijau. Saya rasa kita di arsitektur juga ada mata kuliah dasar. Kita diajarkan gradasi warna, itu mencampur warna, kemudian
ada warna monokrom, ya itu seperti tadi monokrom itu lebih teratur warnanya, bukan warna-warna kontras atau warna yang terlalu jauh. Gitu. Jadi lebih kehati-hatian itu lebih baik ke warna gradasi, jadi lebih aman itu. Kemudian untuk big owner, yaitu tadi dengan kita berkarya yang sebagus-bagusnya, kita insya Allah pasti akan ada kesempatan, akan dilirik, akan bisa diterima oleh kalangan-kalangan yang lebih baik gitu. Gimana, Indah? Wah, terima kasih, itu banyak sekali informasi tambahan yang sangat berguna ini untuk bisa melanjutkan apa yang disukai. Oh ya, ada pertanyaannya Mbak Indah tadi, Mbak Nunung, yang deal dengan konsumen untuk waktu dan harganya gimana ya Mbak? Apakah konsumen mungkin ya, apa di Indonesia ini yang di craft ini kita selalu mengalami hal yang sama? Apakah terus ini apa deal dengan konsumen untuk mungkin untuk yang pesanan yang banyak gitu ya, atau yang sedikit untuk harga gitu, konsumen Indonesia sendiri sudah cukup menghargainya ya Mbak, atau bagaimana? Untuk kalau selama ini, selama pameran terutama ya, pengunjung pameran itu biasanya mereka menawar jauh dari harga yang kita bandrolkan itu ya. Tapi biasa ya, konsumen adalah raja. Nah, di sini perlu kita jelaskan bahwa yang namanya karya tangan, kita mengerjakan bukan seperti pekerjaan retail, tapi kita kan kerjanya satu-satu dengan hati, dengan pikiran, dengan kehalusan, dengan ketelitian. Nah, dari sini konsumen nanti akan mengerti, oh iya ini pekerjaan halusan ya, sebuah karya seni itu harus dihargai. Nah, dengan kita menjelaskan seperti itu, akhirnya si konsumen yang tadinya menawar dengan harga mungkin bisa sampai setengahnya, akhirnya mereka bisa mengerti setelah kita jelaskan seperti itu. Jadi silakan saja konsumen melihat karya kita seperti apa, kemudian dibandingkan dengan karya yang lain, silahkan aja. Karena kita menggunakan bahan-bahan juga bukan bahan-bahan yang pada umumnya. Kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas supaya lebih tahan lama, bisa warnanya juga lebih menarik, bisa dimatchingkan dengan aksesoris lain. Kira seperti itu. Memang banyak ya yang belum menghargai karya seni. Ternyata tega juga ya Mbak tawarnya. Iya, banyak yang seperti pertama kalau pameran-pameran besar ya, mereka mungkin iseng kali, bisa ya syukur, nggak bisa ya udah gitu. Gitu. Mereka coba-coba, tapi kita sebagai yang mengerti, kita harus menjelaskan pada mereka supaya mereka juga bisa menghargai sebuah karya seni. Seperti itu. Baik, terima kasih karena memang pengalaman kemarin itu sadis juga ditawar sepertiga harga bahan itu batin banget. Iya. Ya alhamdulillah yang karya sulam yang lukis itu ya, yang di atas lukisan, kemudian yang swan cottage, yang apa namanya satu lagi itu yang Santorini, itu mereka justru karena mereka mengerti, begitu saya kasih harga, itu mereka udah nggak nawar-nawar lagi gitu. Mereka tahu, oh ini barang seni, gitu. Jadi mereka udah nggak
nggak pakai nalar, langsung aja, oh ya begini. Setelah saya jelaskan, mereka belum nanya harga, mereka udah nunjuk dulu, udah saya mau yang ini, gitu. Jadi beda orang yang mengerti dengan orang yang nggak ngerti. Nah, untuk yang nggak ngerti, tugas kita untuk menjelaskan, gitu. Jadi produk apa saja, bukan hanya karya sulam aja, mungkin dengan antin ya, dengan keramiknya antin, kemudian dengan batik atau karya-karya yang lain. Saya rasa ada kewajiban kita supaya mereka lebih menghargai karya seni. Gitu. Iya, benar, Mbak. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Silahkan. Mbak, mau nanya, Mbak Nunung mau nanya, boleh Mbak? Ya, boleh. Oh, boleh. Ini mengerjakannya Mbak Nunung itu sendiri atau ada satu kayak usaha lah, maksudnya kayak workshop gitu dengan pegawai atau gimana Mbak? Ya, untuk seperti tadi ya, bros-bros sulam itu kan butuh banyak dalam jangka waktu tertentu. Nah itu saya mengajar, punya murid. Nah sekian banyak murid itu saya pilih yang betul, yang terbaik. Nah itu yang saya rekrut, saya ajak untuk bersama-sama mengerjakan karya-karya sulam yang menjadi pesanan ke saya. Nah, sementara untuk yang sulit, untuk yang seperti yang lukisan tadi, itu saya mengerjakan sendiri. Gitu. Jadi memang untuk produk-produk tertentu saya bisa ada tim, bisa dilimpahkan pada murid-murid saya yang bagus-bagus, bekerja sama dengan mereka. Kemudian mereka juga tentunya saya menghargai mereka. Nah, situ jadi saya pilah-pilah produk mana yang bisa saya kerjakan, butuh misalnya sulit, otomatis saya harus bisa selesaikan itu. Tapi yang mudah, yang bisa dikerjakan oleh tim, oleh murid-murid saya, itu saya serahkan ke mereka, tapi tetap dalam kualitas kontrol dari saya, gitu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Boleh tanya ya? Silakan, Artesa. Halo Mbak Nunung, selamat kenal. Ya, sama-sama. Mbak, aku mau tanya, kan aku dulu suka juga tuh bikin sulam pita ya Mbak ya. Nah terus saya mau tanya, kalau misalnya di lukisan itu kalau dengan bahan kanvas, dengan ada lukisan, itu tetap pakai pamidangan juga Mbak? Apa nggak merusak lukisannya ya Mbak? Nah, kita pakai pamidangan. Pamidangannya itu ini rangka untuk lukisan, spanram. Oh beda ya Mbak ya? Jadi beda, karena kalau kita pemidangan yang bulat itu kan ininya terbatas ya, bidangnya terbatas. Betul. Nah, kalau bidangnya besar, baiknya kita pakai spanram. Jadi spanram ya namanya ya? Spanram untuk seperti untuk itu ya, bingkai yang di kanvas itu kalau melukis. Saya bawa aja ke tukang frame. Saya bilang, ini tolong saya dibuatkan spanram untuk bahan ini, gitu. Nah, kalau bahannya space untuk spanramnya kecil, kainnya kecil, nah kainnya itu kita sambung dulu. Oh iya, kayak buat bordir tuh ya Mbak ya, dijahit dulu ya. Betul. Nah, terus kalau dengan bahan yang keras, itu kita jahit dulu pinggir. Nah, kalau kanvas itu keras. Kita mau menyulam pita. Pita itu ada yang kecil, kalau yang kecil masih bisa ya.
Tapi kalau pitanya udah yang besar-besar, itu kan keras untuk ditusuk. Iya. Nah, itu ada alat untuk membolongi kain yang keras. Tapi Namanya tidak punch. merusak itu ya, Mbak? Tidak merusak lukisannya itu? Otomatis kalau ditusukkan itu kan bolong. Iya. Bolong pada saat kita menusukkan pita itu, tapi tidak merusak lukisan. Gitu. Makanya tadi spanrap itu fungsinya untuk memperkuat kain supaya bidangnya kencang, sehingga pada saat kita menyulam, pada saat kita tusukkan itu tidak membuat berkerut, tidak membuat kain itu berkerut. Gitu. Jadi ada alat seperti obeng tapi ujungnya runcing, namanya punch. Oh gitu, mesti belajar nih sama Mbak Nunung nih. Ya boleh, silakan. Iya, cuman itu sih pokoknya tekniknya. Tanggal 34 tes kan ada Mbak Nunung. Iya, coba nanti aku lihat. Mbak, terus jarum, mengenai jarumnya Mbak. Ya, jarum. Kalau untuk kain dengan kanvas, kain kanvas itu beda atau sama aja Mbak? Iya, jadi jarum juga macam-macam. Jarum untuk pita yang besar, itu jarumnya besar juga. Iya, pernah sih. Cuman jadi ada jarum khusus. Jadi ngerti sih kalau itu. Cuman kalau yang untuk ke kanvas tuh Mbak, ketajamannya kan biasanya kalau yang gede itu kan biasanya agak tumpul tuh ya. Atau gimana? Apa sama aja itu ya jarumnya ya dengan yang enggak, ada jarum khusus. Okay. Ada jarum lebih yang jadi sesuai kalau pitanya besar, jarumnya besar dan runcing. Gitu. Kalau jarum yang agak tumpul itu biasanya untuk sulam tapestry. Ya. Untuk kristik kali ya Mbak ya. Supaya nggak merusak kain. Jadi nanti mungkin pada satu kesempatan saya bisa bawa deh perlengkapan sulam. Wah, sip banget. Di bazar. Ya, di bazar nanti Desember kita bisa saya perkenalkan seperti apa jarumnya. Gitu. Terus ini satu lagi Mbak, kalau yang tadi kan ada yang praktek bikin di dompet-dompet itu dompetnya sudah jadi atau berupa kain disulam baru dibikin dompetnya tuh Mbak? Itu ada dua cara. Jadi bisa dari kain disulam baru dijahit jadi dompet, atau pada saat pelatihan itu kan saya dan teman-teman justru bikin dari dompet langsung. Dompet, tapi bagian dalamnya, lapisan dalamnya itu kan ada kain ya, kain tipis untuk menutup jahitan. Nah itu di bagian bawahnya nggak dijahit, jadi belum dijahit mati, sengaja terbuka lepasan. Nah jadi jari-jari tangan yang sebelah kiri itu bisa masuk ke dompet. Ya itu untuk nahan. Nah yang bagian tangan kanan itu untuk megang jarum. Jadi bagian bawahnya berlobang ya Mbak? Iya, berlobang. Terakhir finishing baru dijahit gitu ya Mbak? Ya, betul. Oke. Terus kalau yang bros Mbak, nggak apa-apa ya minta tips-tipsnya ya Mbak. Lucu aja soalnya ngeliatnya tuh Mbak. Yang bros itu dia sudah berbentuk bros tapi kosong atau disulam dulu baru dibentuk brosnya gitu Mbak? Jadi itu ada frame-nya. Bros itu frame-nya ya, dari metal, ada yang dari metal, ada yang dari kayu. Nah, rangka brosnya ini kita simpen aja dulu. Kita sekarang mau menyulam bros. Jadi kita gambar dulu, dibentuk dulu seberapa besar tadi, misalnya bentuknya oval atau bentuknya bulat atau bentuknya kotak, itu kita tandain dulu. Pakai pensil kapur atau kita jujur batasan yang mau disulam.
kemudian kita mau buat rangkaiannya seperti apa, itu kita gambar di tengah kain yang sudah dibatasi tadi. Nah, setelah jadi sulamannya, baru nanti kita bungkus dengan material sedemikian rupa, baru nanti disatukan dengan frame-nya. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Sip, sip, sip. Keren, Mbak. Bagus banget. Nah, nanti boleh kita adakan workshop untuk berikutnya. Ya. Nah, ini ada yang bertanya, Mbak Dian Adiani, apakah membuka kelas workshop sulam? Mudah-mudahan nanti saya bisa mengadakan workshop sulam. Ya, nanti Mbak Antin yang mengatur jadwalnya ya, Mbak Antin. Mas Putut, kapan kita bisa untuk mengadakan workshop lagi? Yang sudah pasti di tanggal 3 dan 4. Maaf ini saya tutup videonya karena sinyalnya nggak stabil. Iya, nggak apa-apa. Mbak Dian, kebetulan kita nanti tanggal 3 dan 4 Desember kan kita mengadakan pasar Krevatars di Citos di Galeria Mula di bagian bawah di lantai yang dekat tangga. Nah itu Mbak Nunung akan mengadakan workshop di situ jam 13 sampai 16 pada tanggal 3-nya juga, tanggal 4-nya juga. Kebetulan e-flyernya belum jadi insya Allah nanti ikuti ini IG-nya Mbak Nunung. Mbak Nunung pasti akan info. Ya Mbak. Mbak Nunung IG-nya apa Mbak? Boleh apa ya judulnya? Oh, Malik. Membuat kalung batik dari frame. Oh, judulnya. Wireframe. Ya, judulnya itu ya. Iya. IG-nya Mbak Nunung biar supaya Mbak Dian juga bisa nanti. Sudah ada kan, Tin? Sudah ada. Mbak Dian ada di grup kita? Ada di list grup bazar. Ada. Iya, enggak maksudnya untuk info ke Mbak Dian untuk ya. Mbak Nunung, untuk info berikutnya. Itu yang saya akan adakan yaitu workshop batik necklace with wireframe. Jadi membuat kalung batik dengan rangka kawat. Gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman di sini ada yang berminat bisa silahkan datang pada tanggal 3 atau tanggal 4 Desember di Mula Galeria. Informasinya nanti insya Allah menyusul. Mbak Nunung mau tanya lagi Mbak Nunung. Ya, silakan. Mbak Nunung ini nyulam yang Mbak Nunung ini sama kayak dulu waktu saya kecil suruh nyulam di kertas bolong-bolong kain bolong-bolong terus melingkar gambar apa? Gambar kincir air gitu, kincir angin itu bener ya kayak gitu ya? Kok kayak enggak kainnya kayaknya sekarang kain biasa sih Mbak Nunung ya? Sekedar tanya aja deh. Dulu kan ada tuh waktu kecil itu kainnya yang bolong-bolong itu yang betul ya kayak gitu ya nyulam itu ya? Yang nyulamnya Mbak Nunung ini. Itu kristik, ya, mungkin itu kristik, oh, Mbak. Oh, ya. Kristik. Kristik. Tapi hebat loh Mas Putut ini, Mbak. Cowok tapi idras ya, keren. Ya, dulu kan ada tuh, diajarin tuh pakai apa yang kayak buletan gitu, terus kayaknya bolong-bolong. Terus benangnya agak tebal tuh kayaknya. Itu beda ya sama ini, Mbak. Itu beda ya. Oke. Ya, sebetulnya tekniknya aja ya yang berbeda karena kristik itu lebih banyak ke silang-silangnya, kemudian penggunaan kainnya juga kainnya yang ada bolong-bolong itu. Itu. Tapi kainnya kristik itu bisa dipakai juga untuk sulaman-sulaman bunga, sulaman biasa lah pemandangan atau apa gitu. Iya. Oke, Saya malah sekarang terpikirkan nih sejak kembali ke arsitektur, saya malah kepingin membuat sulaman dengan bangunan-bangunan arsitektur, misalnya seperti rumah adat Aceh, rumah adat mana disulam gitu. Seru juga. Keren tuh Mbak. Ya, karena nantinya itu bisa sebagai hiasan dinding, penghias interior, gitu. Jadi terpikirkan ke sana.
Dan mungkin bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang jago-jago sketsa nih. Nah, Tessa, iya tuh Mbak, benar. Mita, Mbak dan Mita. sketsa. Nanti kita berkolaborasi. Boleh Mbak. Gitu. Mbak, aku jadi kepo. Kalau bikin kayak apa namanya tadi itu apa? Bros ya? Itu kira-kira berapa lama Mbak pengerjaannya satu bros? Kalau saya buat ya itu kira-kira mungkin 1,5 jam, 1,5 jam sampai 2 jam lah. Tapi kalau saya memberikan workshop untuk memberikan workshop untuk bros itu saya ambil waktu 3 jam. Nah, dalam waktu 3 jam itu sudah bisa jadi sebuah bros kalau untuk peserta pemula. Oh, oke. Gitu. Jadi kan kita pakainya teknik yang mudah ya. Kemudian juga saya pakai benangnya yang bagus. Jadi pada saat menarik benang itu nggak seret. Karena kalau benangnya yang harga-harga biasa, akhirnya kita jadi sibuk dengan benang yang ruwet, mumet, jadi nggak interest dengan sulam. Gitu. Jadi kalau untuk awal lebih baik saya kasih benang yang bagus sekalian supaya bisa menikmati bagaimana menyulam itu. Ya, benar. Benar banget ya Mbak ya kayak gitu. Takutnya malah jadi putus asa. Iya, putus asa, banyak putus asa kan, padahal menyulam gitu itu ya? Sebagai terapi. Iya. Mbak mau tanya lagi kita dong, jadi Mbak. bahagia, kita happy. Iya, apalagi arsitek ya, itu tidak terlepas dari warna-warni. Begitu kita ngelihat benang warna-warni, langsung wah beda deh, langsung cair gitu. Yang tadinya mumet, tadinya ini lihat warna-warna, happy lagi gitu. Mbak boleh nanya lagi Mbak Nunung? Iya boleh, silakan. Mbak tadi kan yang buat bayangan itu Mbak Nunung bilang pakai 3 benang langsung dalam 1 jarum ya Mbak. Yes. Nah tapi itu kan ini ya apa namanya nggak bisa tepat, misalnya gelap terangnya gimana gitu kan, karena dia kan nggak bisa ngatur di mana gelapnya, di mana terangnya, gimana tuh Mbak? Ya, jadi kalau di lukisannya kan udah jelas ya, itu ada gelap terang, ada yang warna tua, ada yang warna muda. Nah pada saat kita mengkombinasikan ke benang, benangnya itu kita deketin dulu. Awalnya seperti itu, kita deketin dulu nih. Cocoknya warna apa? Warna coklat misalnya. Ada coklat muda, ada coklat tua, ada coklat kemerahan. Kita matchingin kemana? Nah, setelah itu nanti kalau udah ketemu antara warna di lukisan dan warna benang, baru mulai kita tusukkan. Nah, pada saat menusukkan ini supaya dapat warna yang kita inginkan, nah itu tadi ada tekniknya, caranya bagaimana supaya benangnya itu tetap lurus, supaya benangnya bisa teratur. Nah, itu memang di situ tingkat kesulitannya. Gitu. Jadi awal pertama jadi kita matchingin dulu dengan warna di gambar, kita deketin warnanya. Nah, setelah ketemu baru nanti pada saat eksekusi di situ kita atur lagi. Jadi harus praktek. Oh, gitu. Sulit. Wah, rumit banget itu Mbak ya. Mau nyocokin banget. Iya, tes. Paling lama, sabar banget. Itu bisa berhari-hari. Oh, waduh. Gitu ya. Iya. Mbak itu benar. Apalagi kalau kita lagi sumpek gitu ya. Jangan coba-coba ke bagian nggak kebayang. Kalau lagi suntuk ya. Iya. Mbak, kalau itu benang yang bagus DMC masih termasuk bagus atau ada lagi anchor atau ya? DMC itu masih yang terbagus. Oh, masih ya? Masih yang terbagus, masih sampai sekarang. Dan DMC sendiri juga sekarang itu
macam-macam ya, jadi bukan hanya benang biasa, tapi ada yang perak, ada yang silver, hijau pun ada hijau mengkilap, ungu mengkilap. lengkap ya. Jadi lebih inilah lebih bervariasi. Iya. Gitu. Makasih Mbak Nunung. Teman-teman, ada pertanyaan lain lagi? Ada. Kita nggak nanya sama yang jahit-jahit. Sesama yang jahit-jahit. Sudah. Ini apa? Sudah mendekati. Pernah. Waktunya. Minta nanya. Iya, pernah jadi muridnya Mbak Nunung. Mbak. Iya benar. Oh itu juga. Waktu itu ada workshop juga ya Mita ya? Iya udah pandemi tuh ya Mbak ya, Maret 2020. Kita nggak pakai cipika-cipiki, udah jaga jarak waktu itu. Udah masuk ya? Udah masuk Mbak. Udah masuk ya. Itu rencana workshop 3 jam jadi 5 jam ya Mbak. Asik soalnya. Iya, keasikan. ATP-nya sama Mbak, sama yang untuk besok tanggal 3. Nanti kayak gini. Ya, buat seperti itu. Kurang lebih. Wah, bakal 5 jam lagi nih, seru nih. Padahal itu udah saya kasih space 3 jam. 3 jam. Harusnya 2 jam, kata Anting. Iya. Enggak sih. Boleh kok lama, jadi malah seru. Aku mau nanya nih Mbak, di Indonesia, Jakarta, itu susah nggak sih cari benang-benangnya itu Mbak? Atau benang itu lokal apa impor ya Mbak? Yang tadi DMC seperti kata Tessa tadi. Atau benang lainnya yang bagus-bagus? Import, Antin. Oh, import. Okay. Oh, yang bagus-bagus. Saya belum coba lagi yang lainnya, Tin. Karena takut nanti kalau misalnya dalam pencucian, misalnya ke baju ya, ke baju takutnya nanti lunturnya itu. Ya. Gitu. Berarti untuk misalnya kayak Mbak Nunung bikin di sandal atau di mana gitu ya, itu dicoba dulu ya Mbak. Jadi maksudnya apakah ini luntur atau dia harus perawatannya nggak boleh dicuci, harus cuman misalnya. Iya betul. Gitu ya. Saya coba dulu, saya buat sampel dulu, terus dicuci seperti apa? Karena biasanya yang merah itu rawan luntur, ya. Jadi misalnya saya pakai merek lain, warna lain nggak luntur, tapi warna merah itu luntur, nggak tahu kenapa. Iya biasanya gitu merah. Pita juga begitu. Iya. Pita juga begitu. Pita warna merah, iya pita warna merah, merah marun, merah cabai itu kadang-kadang luntur. Apa dicuci dulu Mbak? Ya kenapa campurannya? Belum dijahitkan. Jadi enggak, saya coba dulu di bidang lain sebelum ke bidang utama. Nah di situ nanti bisa kelihatan luntur apa enggak. Pakai apa namanya pembersih gitu ya. Kemudian kalau dilihat berubah warna ya berarti jangan dipakai warnanya. Tapi kalau DMC itu pada umumnya sih enggak ya, tetap bagus. Ada yang mau nanya lagi teman-teman? Mumpung Mbak Nunung di sini nih. Kayaknya jadi pengen lihat Mbak Nunung demo ya nanti tanggal 34. Selain boleh. Nanti saya bawa perlengkapan sulam ya, di samping yang utama tadi, supaya teman-teman juga ada gambaran gitu, benangnya seperti apa, jarumnya seperti apa, kemudian pemidangan, ya pokoknya perlengkapan sulam lah saya siapkan. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Amin. Mbak, nyulamnya pakai kaca pembesar nggak Mbak? Ya, pakai lampu di pinggirnya gitu, udah pakai sampai tahap begitu nggak Mbak?
Kalau saya selama ini masih apa namanya, belum pakai kaca pembesar. Jadi misalnya masukkan benang ke jarum, ya pakai alat itu aja, mata nenek itu aja cukup. Nggak pakai apa namanya, kaca pembesar. Kaca pembesar itu biasanya dipakai kalau kita harus mencabut benang di kain. Jadi kan ada yang namanya sulam kerawang, atau kalau di sulam Gorontalo itu sulam karao. Nah, itu namanya sulam cabut benang. Jadi di kainnya itu dicabut dulu benangnya satu-satu. Nah, baru nanti disulam, dianyam jadi bentuknya kerawang. Nah, itu saya kalau di bordir itu ya Mbak, yang pakai solder ya? Kalau di bordir, iya kan? Tapi kita dicabutin itu. Kalau sulam itu dicabutin ya? Wah, sulam dicabutin. Jadi bukan di solder. Iya. Ini diambil, ditarik satu-satu helai benang di kainnya. Makanya dipakai kaca pembesar ya Mbak. Pingsan biasanya. Nah itu biasanya sulam khas ya, sulam Padang sama sulam Gorontalo. Iya itu keren itu kerawang itu. Mbak, kerawang. Yang waktu itu di demo di Museum Tekstil yang pakai kayak apa? Kayak ada stick-sticknya itu dilempar sana lempar sini, ngait itu yang dari Padang itu bukan? Bukan. Itu renda bangku namanya. Banyak banget istilahnya. Renda bangku. Itu ngelihatnya aja pusing. Jadi itu seperti sulam, tapi nanti hasilnya seperti renda karena dia itu bolong-bolong seperti renda. Benangnya yang dipakai benang emas, dan alatnya sendiri juga bukan jarum, tapi ada seperti stick kayu gitu ya Mbak ya? Kayu. Ya, kayu. Nah, itu saya belum berkecimpung di situ. Kayaknya masih butuh waktu untuk apa namanya, mendalami yang itu. Itu butuh waktu. Next level ya Mbak ya? Untuk belajar, dan memang itu menghabiskan, menyita waktu sekali. Mungkin kira-kira 10 cm aja itu mungkin bisa sampai seminggu gitu. Astaga. Jadi lama sekali, lebih lama dari menyulam biasa. Tapi hasilnya memang tidak diragukan lagi. Itu. Wow. Saya kira cukup ya, teman-teman. Masih ada yang mau tanya lagi? Atau tinggal 5 menit lagi ya? Ya, foto. Kira-kira. Jangan lupa foto. Iya, foto siapa yang bisa? Foto bersama. Siapa yang bisa foto? Antin, kita apa? Aku nggak bisa. Aku di laptop Pak. Oh ya. Ada bisa? Foto? Nggak bisa. Lagi. Oh, nggak bisa. Tes ada tes. Bisa tes. Dibuka aja dulu ini video-videonya. Ya. Yuk. Siapa bisa. yang foto? Tessa bisa. Yang motret bisa. Oh, Tessa bisa. Nggak Mbak kedengeran. Desi, Mbak Ani, Mbak Lina, bisa tolong dibuka videonya Mbak, sebentar untuk foto. Kenang-kenangan Mbak Mbak Dias. Tes suaranya nggak? Dias ini Mbak apa Mas? Antin bisa di itu nggak disemuain gitu ininya, yang tampilannya. Gimana? Aku. Tadi dulu. Maksudnya disemuain. Semuanya kelihatan di layar itu. Berarti aku yang setting. Udah. Oke, semuanya. Kok ada yang nggak pakai video nih? Nah, Dias itu Mbak Dias sudah, Mbak Desi mana foto video? Mau izin saya. Mau izin ini baru bolak-balik ini. Kamera. Izin. Mbak Desi nggak apa-apa Mbak Dian. Kamera on. Udah nggak apa-apa. Udah begini aja. Ini laki-lakinya saya sendiri. Oke. Banyak yang foto sama Robi.
Dia ada. Aba-abain ya, Tes. Oke, 1, 2, 3. Sebentar, lagi ya, lagi. Dulu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Oh ya, makasih Tes. Sama. Menjawab pertanyaan Mbak Titi, acara 3 dan 4 Desember itu di Citos, Mbak, di bagian bawah, yang di lantai dekat tangga bagian belakangnya Citos, Mbak, di Mula by Galleria, di situ Desember. Oke. Terima kasih Mbak Nunung atas presentasinya yang seru banget. Terima kasih juga ke teman-teman yang sudah hadir. Ada yang jauh juga dari Solo ini Mbak Desi. Terima kasih. Mbak Desi, makasih Mbak Desi. Terima kasih kembali untuk ini kesempatannya. Senang sekali mendapatkan banyak ilmu baru dan teman baru. Nanti hadir lagi ya Mbak yang berikut-berikutnya. Insya Allah. Sering-sering Mbak Desi. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Titi. Semuanya. Mbak Nunung. Terima kasih Mbak Anti. Terima kasih semuanya. Teman-teman. Selamat malam.